Jadi dari kata-kata Yesus itu betul, Yesus datang itu hanya menyelamatkan Israel saja. Berarti kita tidak termasuk hitungan. Bangsa yang bukan Israel. Ayo kita bukan bikin masuk rame. hitungan. Sudah kita bikin viral ya. Ya. Tommy. Saat itu. Ketika Tuhan Yesus Karena itu ada istilah Yahudi dan non-Yahudi, Ya. Yahudi dan bukan Yahudi. Ya. Jadi tadinya hanya untuk bangsa Israel. Ada historinya itu. Jadi karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka ada anugerah ini. betul. Ya. Jadi ini sekarang benar nggak sih? kita harus pilih. Itu benar. Ini benar nggak sih, Pastor? Betul. Itu betul ya. Tetapi ketika kita memahami lebih lagi, maka kita akan menelusuri. Oh iya ya, Yesus itu kan datangnya di Israel, bagi orang Israel. Sesuai nubuatannya itu untuk Israel. Kan benar. Bangsa lain tidak. Ketika dia berkata pergilah, kemudian ke domba-domba yang hilang, ya dari bangsa Israel. Yesus selalu berkata begitu kepada wanita Sirofoniki yang bukan orang Israel, berkata tidak layak loh anjing itu mendapatkan roti. Dia sedang bicara soal Israel dan non-Israel. Itu orang Samaria ya? Bukan, Sirofenisia. Oh iya. Yunani itu berarti kan Iya. wilayah ke sana. Nah, jadi pada saat Yesus ada di bumi, memang programnya itu benar-benar untuk Israel ya. Itu fokus ke Israel, tetapi setiap orang yang ketemu Yesus, dibawa kepada Yesus, maka orang-orang itu dari manapun juga sudah merupakan representatif yang akan terjadi nanti. Bahwa semua orang yang ketemu Yesus, percaya Yesus, akan mendapatkan itu, anugerah itu sebenarnya. Anugerah dari setiap Yesus. orang yang ketemu dan percaya. Makanya kalau kita baca Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, diberikan kan anaknya putra Putranya yang tunggal, tunggal. supaya siapa yang percaya tidak Hidup binasa. ya. Tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau Tuhan sudah kasih kehidupan kekal, sudah selamat, bisa kehilangan nggak selamatnya? Apa kita bahas lagi? Ayo, bingung kan? Kita ke situ, pasti ke situ. Iya. Kita bicara saya tentang amati dari awal tadi memang pembicaraan kita itu sebetulnya arahnya dan memang ada koneksinya kepada keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Iya. Dan saya bisa menjawab semuanya itu sih. Jadi arahnya memang ke situ. Masih bicara tentang anugerah ya. Iya, anugerah kan, oleh anugerah kita diselamatkan. Iya. Oke. Yang tadi yang pertanyaannya Tommy yang Iya. mewakili banyak orang Kristen ini, saya lihatnya bahwa kok keselamatan ketika Israel menolak Yesus Mesias, kemudian jatuh ke bangsa-bangsa. Apakah Keselamatannya. seperti itu? Iya. Jadi yang diselamatkan itu sebetulnya Israel saja. Iya. Betul ya. Betul Betul ya. di sebagian kecil. Ayo kita bikin viral dah, Tadi- kita bikin jadi rame gini, dah ini. Jadi tadinya keselamatan hanya untuk bangsa Israel, bangsa lain enggak. Tadinya, betul enggak sih? Betul itu ya. di program awal sebetulnya. Oke. Karena sebab begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Nah kan berarti dunia ini. Lalu ia mengaruniakan putranya tunggal Yesus Kristus yang percaya kepadanya tidak akan binasa, beroleh hidup kekal. Nah itu berarti kan untuk semua bangsa kan. Iya. Nah iya. tapi masalahnya keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 pasal yang keempat. Nah terus Yesus sendiri keselamatan datang dari Yahudi. Yesus itu secara keturunan secara darah ya, secara fisik itu orang Yahudi. Ya. Terus Yesus juga ngomong di Matius 15 ayat 24, aku datang hanya untuk domba-domba yang Israel domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Jadi dari kata-kata Yesus itu betul, Yesus datang itu hanya menyelamatkan Israel saja. Berarti kita tidak termasuk hitungan. Bangsa yang bukan Israel. Ayo kita bukan bikin masuk rame. hitungan. Sudah kita bikin viral ya. Ya. Tommy, Saat itu. kita bikin viral udah, kita bikin rame. Contohnya Kalau mau ini contoh? jadi viral, jadi rame, Rame. harus bikin part 2. Iya. Harus bikin part 2, bener. Ayo lihat wanita Iya. Sirofenisia itu. Iya, iya. Tolonglah anakku kerasukan setan. Dicuekin, diusir sama murid Iya. Yesus. Tapi dia terus. Kan terus kemudian tolong aku gini. Iya. Terus Yesus ngomong gini, aku datang hanya untuk domba Israel. Artinya gini, Kamu bukan bangsa apa? kamu bukan hitunganku, Oh, bukan anggotaku atau bukan hitunganku. Ya. yang ketiga diginiin. Tapi kan nggak layak untuk anjing. Roti untuk anak-anak kok untuk anjing. Iya. Dianggap anjing tuh. Dianggap anjing. Rendah sekali. Rendah sekali. Orang di luar Yahudi kan Tapi begitu. kemudian si siapa? Perempuan itu berkata, tapi kan anjing itu nggak naik meja.
Anjing berhak terhadap remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya. Dan tuannya masa peduli mah remah-remah ya. Nah, Iya, itu saja. justru sudah nggak kepake. Iya. dari situ saja anak-anak itu kan Israel maksudnya. Jadi kan anjing itu dapat dari Remah-remah tadi. rontokannya itu kan Iya. yang jatuh. Remah-remah Kan rontokannya. tetap dapat kan. Artinya lah bangsa-bangsa itu juga layak mendapat berkat itu walaupun cuman Remah-remah. Iya. Aduh, remah-remah mah Jadi sisa katakan, tapi setan Nih. keluar dari anaknya loh. sisa loh itu. katakanlah Yang dibuang prioritas lantai. pada saat itu adalah Yahudi. Prioritas pertama. Iya, Ya, iya. Yahudi, tetapi bangsa non-Yahudi juga bisa mendapatkan berkat-berkat itu. Tadinya kan tidak ya. Iya, prioritas, bukan masalah tadinya tidak, prioritas. Oh gitu. Kalau kita bicara prioritas, berarti kan ada nomor 1, ada nomor 2. Berarti Nah, bangsa di luar Yahudi itu nomor 2 gitu loh. iya, tapi Nomor sudah 2. masuk ya, masuk hitungan. Tapi setelah itu, waktu Oke. Yesus naik ke surga dan pengajaran anugerah dan kebenaran itu diberikan lewat Saul dan berubah menjadi Paulus sebagai rasul orang bangsa-bangsa non-Yahudi, goyim gitu ya, Iya, iya. maka keselamatan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa bangsa-bangsa. bukan Yahudi. Iya, Oke. kayak gitu. Tadi isunya begini. Gara-gara balik lagi nih. Gara-gara terus. Gara-gara bangsa Israel menolak ya. Menolak Yesus itu tadi ya. Akhirnya muncullah anugerah ini ya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Iya. Seandainya tadinya Tidak menolak. tidak menolak, mereka percaya. Oh, bangsa kita ini lebih hebat lagi. Terjadi nggak anugerah? Oh, lebih hebat. Kenapa? Kalau bangsa Yahudi aja menolak, kita dapat hebat. Apalagi kalau bangsa Yahudi menerima, kita dapat lebih hebat lagi. Konsepnya begitu. Jadi bukan berarti kalau Iya. bangsa Yahudi menerima, kita Nggak dibuang. jadi, Tidak. nggak jadi tuh bangsa non Ada ayatnya kok. Firman Tuhan menuliskan Ada itu. ayatnya kok. Oh, Saya begitu. baca ya. Iya. Nah, Roma iya. 11, Gimana? Roma 11 ayat 12 gini. Jika kesalahan mereka Israel adalah kekayaan bagi dunia. Kita kaya. Nah, kan Kesalahan mereka kita kaya nih. nolak saja. Kita gitu kaya. kan. Iya. Kita kaya kan, dapat keselamatan. Terus dan kegagalan mereka Kegagalan menjadi mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa kita bukan kaya Yahudi. lagi. Terus Oke. dikatakan betapa lebih lagi kesempurnaan mereka. Jika mereka sempurna, kita jadi lebih apa? Kita Waduh. betapa lebih lagi. Tambah lebih keren. Cemerlangnya. maksudnya. Oke. Gitu loh. Nah, ini konsep ini Ini tersembunyi bagi banyak Iya, orang percaya. nggak dipahami kan, ya? banyak orang Betul. Kristen. Seakan-akan terima kasih Israel sudah nolak Yesus sehingga kami selamat. Seakan-akan begitu, padahal enggak juga. Padahal lu mau tahu, Enggak. kalau mereka terima pun Anda lebih keren lagi, lebih Terima hebat. Mesias, kita lebih cemerlang gitu. Nah, itu. Bahasanya Ini begitu. ayatnya ini ada ini. Aku- Betapa lebih lagi kesempurnaan mereka. Loh kan? Keren kan? Iya, iya. Anugerah itu berarti janji keselamatan juga. Anugerah adalah pemberian. Pemberian, Jadi bukan ya. cuma sekedar Pemberian janji. Karena kita nggak layak. Kita Pemberian karena kita tidak layak, tetapi diberikan. Tidak Nggak layak memenuhi nih, syarat. tidak layak ini maksudnya kita bukan masuk hitungan nggak tadinya. masuk hitungan, Iya. nggak masuk, nggak memenuhi syarat. Bagi Israel gitu. kita bukan prioritas. Bagi Israel Oke. kita orang buangan yang tidak bisa masuk. Kita dikatakan bagi mereka kita tuh jauh. Bagi mereka kita tuh musuhnya Elohim. Bagi mereka kita ini. Iya, Gitu. iya. Tetapi oleh anugerah Tuhan yang dianggap buat mereka jauh, justru kita dekat di dalam Kristus gitu ya. Iya, Jadi satu. baik. Nah, Kita percaya dengan Yesus. heeh. Berarti dia kan juru selamat. Ya. Berarti kalau kita percaya berarti kita hidup dan selamat begitu? Betul? Kita pasti karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Dan maka kita pasti memiliki kehidupan dari Iya. Yesus. Oke. Selamat ini maksudnya apa ya, Pastor? Kita kan punya batas umur. Selamat nama orang Indonesia tahu. Kita punya batas umur loh. Selamat itu ucapan. Selamat ulang tahun. Ini konsepnya apa lagi nih maknanya? ya? Salah satu orang Indonesia yang sampai ke bulan ya selamat. Iya. Neil Armstrong, mereka dengan selamat tiba di bulan itu dengan selamat. Oke, bagaimana konsepnya yang begitu Tuhan Yesus ada tujuannya Iya. sebagai Saya jalan melihat dan di hidup? sini Yesus datang justru memberikan keselamatan hidup yang kekal. Nah, cuma masalahnya sekarang, ayo kita bikin heboh, ada orang yang tidak percaya bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu kekal itu bisa hilang. Nah, ini masalah. Keselamatan kekal, Pastor. Iya. Tadi kan aku bilang
manusia itu punya batas umur loh, Pastor. Betul, tetapi ini kan Ini anugerah maksudnya loh. apa? Ini Apa? anugerah. Iya. Seharusnya manusia mati, ya, tetapi kemudian oleh anugerah kita menerima kehidupan yang kekal. Itu anugerah lagi nih. Oke. Nah, Alkitab berkata seperti ini, sebenarnya waktu kita tahu bahwa anugerah yang kita dapatkan adalah menunjukkan kepada sebuah keselamatan. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sudah lewat. Yang barunya sudah datang. Jadi orang yang di dalam Kristus ciptaan baru. Saya tanya, kalau sudah jadi ciptaan baru, kemudian terus-menerus diperbaharui ya, dikatakan Bible juga seperti itu, apakah kita akan dibuang? Kita akan kehilangan lagi, kita jadi lama lagi. Itu yang pertama. Terus berikutnya, di dalam firman Tuhan juga ketika saya baca, seseorang yang percaya dengan iman kepada Kristus, kemudian menjadi, tadi kan Tommy bilang, menjadi satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan. Nah, Bible kan juga menuliskan Yohanes 3:16, Kisah 16:31, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, itu menunjukkan bahwa orang percaya yang menerima Yesus ya menerima kehidupan yang kekal. Nah, kalau sudah datangnya dari Yesus, bisakah itu ditarik oleh manusia? Kalau manusia bisa mengubah, berarti hebat dong manusia daripada Yesus. Lebih hebat dari Yesus. Tuhan Hebat dong. Tuhannya Iya. loh dia. Iya, padahal Yesus yang melakukan, terus kita tuh berani-berani mencabut. Dengan dasar apa kita mencabut? Dengan kuasa apa kita mencabut? Oke. Dengan perbuatan kita. Makanya keselamatan bisa hilang. Nah itu dia yang menjadi masalah ketika orang berkata dengan perbuatan kita maka keselamatan bisa hilang. Oke. Artinya bergantung manusianya, bukan bergantung Tuhan. Jadi Berarti- sebetulnya orang yang berkata keselamatan bisa hilang itu sebetulnya dia lebih hebat dari Tuhan. Keselamatan bisa hilang. Iya. Ya dia kalau sampai berkata begitu ya dia punya pendapat gitu, berarti dia lebih hebat dari Dia lebih, Yesus loh. dia lebih Baik. hebat dari Yesus. Supaya nggak bingung yang nonton, kita bedah satu-satu. Oke. Hidup kekal yang dimaksud itu apa sih, Pastor? Hidup kekal. Berarti nggak mati-mati. Highlander. Wah, Oh, ya iyalah, ya tujuan kita begitu. Selama di bumi ini kan manusia Saya suka mati. film Highlander. Pastor Guntur tahu Highlander? Tahu tuh film-film yang ditunggu biasanya Iya. itu. Pasangan hidupnya udah tua, dia masih muda aja. Iya, kan Apa dia punya nyawanya banyak sekali. Gitu. Maksudnya hidup kekal seperti itu, Pastor? Penebusan yang Yesus lakukan, sekali lagi, penebusan yang Yesus lakukan, dia mati di kayu salib, ya, darahnya membayar segala dosa-dosa utang-utang kita, lunas, terbayar. Iya. Nah, itu menebus kita dari hukuman kekal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, jadi apakah manusia bisa mati dalam kematian kekal? Bisa. Ketika dia menolak Yesus, dia tidak mempercayai Yesus. Tetapi apakah manusia itu bisa menerima kehidupan yang kekal? Bisa ketika dia menerima Yesus dan hidupnya ditebus oleh darah yang mahal Yesus, ya. Kemudian dia menjadi ciptaan yang baru. Semuanya karya Yesus. Fokus kepada Yesus, Yesus yang melakukan, Yesus yang kasih kita. Kita cuma tinggal percaya saja, menerima itu saja. Hidup yang kekal berarti tidak sama dengan manusia yang Iya, tidak, manusia tidak bumi. bisa mati-mati. Iya. Bukan ya? Bukan itu ya? Hidup yang kekal ya tidak akan mati lagi dong berarti. Bagaimana dengan umur kita yang Nah, bisa sampai 70 tahun? tapi ingat, 80 tahun. ingat, Bible menuliskan dalam Tesalonika suratan Paulus bahwa manusia itu akan diubahkan dalam sekejap. Mereka yang hidup akan diubahkan, mereka yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini dalam lagi, dalam lagi bingung kan? Oke. Seperti itu. Jadi soal hidup yang kekal itu adalah karya Yesus sendiri kepada kita, bukan lagi perbuatan kita. Karya kita untuk mendapatkan itu tidak. Tapi itu adalah karya Yesus yang disebut dengan anugerah. Sederhana aja. Pastor, aku percaya sama dengan Yesus. Ya, percaya nih. Berarti aku hidup kekal. Ya, Aku nggak bisa mati dong umur berapapun. Apa seperti itu asumsinya? enggak. Jadi Tidak. bahasanya tuh begini. Iya. Bahasanya manusia ini kan terdiri dari tubuh daging, Iya, ya. Manusia yang sekarang ini kan Iya. ya. Yang terbatas, yang Bible juga tuliskan bahwa umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 Iya, tahun. iya. Artinya manusia bisa mati? Bisa. Bisa sakit? Bisa, karena ini kan tubuh dunia. Tubuh dunia yang casingnya doang, Ya, kayak oke. gitu. Kemah. Kemah, betul. Ya.
hidup kekalnya? Hidup kekalnya, ya nanti ketika kita masih hidup di sini, ya, tapi kita sudah punya jaminan hidup kekal. Sekarang kan saya masih hidup, Ya. tapi saya bisa mati nggak di bumi? Bisa dong, bisa. Tapi saya sudah punya jaminan hidup kekal nggak? Apa itu? Jaminan hidup kekal. Jaminannya karena percaya Yesus Iya, tadi. ada nggak? Kalau sesuai dengan firman Tuhannya ada. Nah, itu dia. Kan jaminan yang dibutuhkan sekarang adalah jaminan, garansi. Sebetulnya kalau Materai. secara simpel hidup kekal itu hidup terus. Itu maksud saya. Iya, hidup terus. Udah gitu aja. Terus hidup. Tuh, kan manusia kan punya umur, mati. Iya. Iya. Itu kan alam fisik. Itu kan physically realem. Jadi hidup kekal Nah, ini sebenarnya manusia ini kadang dicampur ya masalah physical realm sama heavenly realm. Oke. Sebenarnya bahasa Physical ini realm bahasa kan punya sederhana. batas. Kan bahasa sederhana. Iya. Pokoknya manusia itu bisa mati kalau ada siang, ada malam. Ya, ada lahir, ada mati. Iya. Sudah jelas itu, ada menanam, ada mencabut, ada perang, ada damai. Semua itu berpasang-pasangan. Oke. Itu di bumi. Ya, tetapi kita tahu bahwa jaminan Tuhan, ya, keselamatan dari Tuhan itu membuat kita punya pengharapan bahwa kita yakin siapapun yang mati di dalam Kristus, ya, dikatakan mati adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan. Kenapa keuntungannya? Ya itu hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal. Itu maksudnya hidup kekal. Iya, jaminan hidup kekal. Hidup terus. Iya. Hidup kekal itu hidup terus. Kalau mati itu sebetulnya kematian itu artinya death itu spirited, terpisah. Jadi mati itu terpisah dari sang kehidupan. Jadi kalau hidup kekal itu tidak ada kematian. Jadi Oke. kalau orang mengalami kematian itu mengalami pemisahan dari kehidupan. Kebanyakan nonton Nah, Highlander sih. orang yang tidak percaya Yesus kan dikatakan binasa kan. Iya. Binasa itu apa sih? Binasa itu sudah hilang. Jadi sudah nggak ada lagi. Gitu. Jadi bukan binasa itu kemudian Hancur. di lautan api neraka dibakar selamanya, itu nggak binasa. Oke. Ikut dihukum. Itu- Kan masih ada kan? Iya, Kan itu dihukum kan ada. itu pengertian hidup kekal ya. Iya, Iya. binasa maksud saya. Oh, binasa. Binasa itu kalau bukan yang di lautan api kekal, loh itu bukan binasa. Binasa itu udah nggak ada gitu loh. Nggak ada Iya, kayak ini. saya mengerti itu. Udah nggak ada. Loh mana? Nah itu. Itu gitu. binasa, lenyap. Binasa. Udah lenyap. Iya. Oke. Gitu. Jadi hidup terus atau hidup kekal itu bicara soal keselamatan. Oke. Ya, tadi kan tanya. Tadi aku selamat. tanya tentang keselamatan itu bisa hilang. Langsung saja ya. Bisa hilang keselamatan. Wah, betul bisa hilang bagi banyak orang pemahamannya. Oke. Tapi ada pemahaman juga Iya, yang iya. bisa menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Saya sih keheran. Nah, bingung kan? Kenapa Gitu. orang Kristen tuh kok berani ngomong keselamatan bisa hilang? Coba sih saya tanya begini. Kemerdekaan Indonesia bisa hilang nggak? Bisa. Ya, caranya gimana? Kalau negara lain invasi ke sini atau menjajah kembali, Tapi ada nggak historinya Soekarno-Hatta pernah declare tahun 1745? Ada kan? ada. Nah, artinya nggak hilang. Walaupun sudah Indonesia diduduki oleh negara lain, tapi histori itu nggak pernah hilang kan? Sejarah tidak akan hilang. Nah, makanya. Tapi ya itu. bisa. Kemerdekaannya bisa hilang. Bukan bisa. Sejarahnya. Ketika Hanya sebuah negara Orang itu nggak bisa nggak menikmati Nih. kemerdekaan itu. Ya, itu ketika mungkin hilangnya sebuah gitu. negara sudah dideklarasikan dan Merdeka. diterima oleh universal bangsa-bangsa, siapapun tidak akan pernah bisa menggugat kemerdekaan negara itu. Iya. Contohnya 17 Agustus 1945, invasi datang kembali. Mereka mencoba Mempertahankan. numpang untuk mau menguasai lagi. Tetapi yang namanya kemerdekaan muncul. Sekali merdeka, tetap merdeka. Artinya bagi orang Indonesia aja paham. Sekali merdeka, tetap merdeka. Artinya tidak ada lagi pembatalan kemerdekaan. Tidak bisa. Sudah dideklarasikan. Tapi kalau diinvasi Semuanya. bisa ya. Kalau mau diserang. mencoba menjajah secara ekonomi, menjajah untuk mengambil itu bisa. Kenapa? Karena kebodohan. Kebodohan. Tapi bukan lagi, tapi dia negara merdeka. Sudah diterima oleh seluruh bangsa. Ya. Itu kebodohan penduduk saja yang akhirnya bodoh, akhirnya dikuasai oleh orang asing. Semua kekayaan alam kita dikuasai asing. Kita hidup padahal kita sudah merdeka. Justru kita hidup dalam penjajahan asing kembali dalam ekonomi. Jadi keselamatan itu Nah, kalau saya Tidak balikan, bisa hilang? iya, kalau saya kembalikan,
apa yang sudah Yesus lakukan itu dikatakan untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin Yesus melanggar janjinya sendiri? Masa Yesus mau melanggar janjinya sendiri? Ada ya janjinya Yesus keselamat, Iya. tidak akan hilang. Tidak akan. Barang siapa yang percaya kepadaku Tidak akan binasa. tidak akan binasa. Kan Itu gitu kekal. kan. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa jika Oke. tidak lewat Kan binasa Yesus. itu lenyap, Nah. hilang, nggak ada lagi. Jadi tidak Tidak percaya Yesus mungkin. tidak binasa itu maksudnya tidak akan lenyap. Ketika orang itu berdosa, Tidak akan hilang. ketika orang itu berdosa, berbuat kejahatan, Nah. keselamatannya tetap tidak akan bisa ada hilang. pengaruh. Oh ya? Nggak ada pengaruh. Gini, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi selamat aja bukan karena perbuatan. Maka bila ini yang sudah diselamatkan itu berbuat dosa, ya nggak ada pengaruh. Selamat, perbuatan baik aja tidak membuat selamat, apalagi perbuatan dosa. Jadi dia bisa, orang Kristen yang sudah diselamatkan bisa berbuat dosa, bisa, tapi tidak akan mempengaruhi keselamatan. Nah ini dia fungsi dari pilar yang tadi kita bicara. anugerah itu. Anugerah dan kebenaran ya. Grace ya, di Titus pasal yang kedua 11, 12, 13. Grace itu anugerah yang telah menyelamatkan dia itu mendidik orang itu untuk tidak berbuat dosa lagi Dan tidak melakukan mendidik hal dalam dosa. kebenaran. Selalu kebenaran Jadi mendidik kalau dia kita. berbuat dosa nih sengaja, aduh aku terpaksa aku harus bohong. Kalau enggak nanti aku begini-begini. Tapi hati nuraninya pasti bergejolak enggak? Aduh kok bohong ya? Tertuduh. Nah, Ya. tuduhnya tapi bukan tuduhan sebuah penghukuman. Kayak ya Menyesal pasti itu dia. terlanjur berbuat salah. Nah, Ya. jadi perbuatan baik maupun perbuatan dosa tidak ada ngaruh dengan selfishan. Perbuatan baik, oke lah, perbuatan baik ya. Perbuatan dosa, Iya. perbuatan salah, Ya, membunuh sekalipun tidak Ya. akan menggagalkan keselamatan itu. itu kan perbuatan. Membunuh itu kan perbuatan manusia. Tidak- Keselamatan itu kan karya Yesus. Masa bisa karya manusia sehebat apapun menggagalkan karya Tuhan itu loh. Nah. Hebat banget kalau Iya. manusia sehebat Loh, itu kah Tuhan bisa loh. membatalkan keselamatan? Tuhan loh punya pikiran yang baik, Tuhan punya pikiran yang benar, Tuhan kasih keselamatan dan Tuhan tidak akan pernah digoyahkan oleh penguasa-penguasa apapun juga. Ya. Sekarang kemudian manusia menanamkan pikiran bahwa semua yang Tuhan kerjakan bisa berubah. Kan ini dualisme pikiran yang berbeda. Iya. Masa sudah jadi ciptaan baru, kembali ciptaan lama. Beda jalur. Ya, masa sekarang saya sudah diselamatkan, kemudian ditolak lagi. Kemudian apakah Tuhan memungkiri kata-katanya? Nah, ini yang biasa secara umum seperti ini. Sanggahan paling umum yang biasa orang lakukan selalu menggunakan kalimat ketika dia berdosa, ketika dia membunuh, ketika dia mencuri. Jadi doktrin-doktrin ini dibuat untuk menjatuhkan doktrin keselamatan. Seolah-olah Ya, ya. itulah yang bisa mengubah. Tetapi mari kita lihat, apakah orang Kristen itu harus terus-menerus berbuat dosa? Tadi ayatnya sudah disampaikan. Bisa melakukan dosa, tetapi dia punya hidupnya adalah hidup Kristus yang mengarahkan dia untuk tidak melakukan itu. Yang berikutnya adalah, apakah orang Kristen kemudian dia menolak imannya, merubah agamanya dari yang tadi Kristen, kemudian menjadi agama lain? Apakah itu artinya kehilangan? Mari poin utama yang harus kita perhatikan bahwa itu adalah sebuah asumsi pikiran orang menyatakan ABCD, pindah agama, kemudian padahal mungkin bisa dibaca dulu ya, Pastor, di 1 Yohanes 3 tadi udah ada ya? Ayat 9. Iya, 1 Yohanes 3:9 gini, setiap orang yang lahir yang lahir. dari Elohim tidak terus-menerus Tidak berbuat terus-menerus. dosa. Karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dia dilahirkan dari Elohim. Bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi terus-menerus? Tidak bisa. Ayatnya ngomong gitu. Karena dia lahir dari Elohim. Nah, kita ini lahir dari Elohim loh. Dari Yesus itu, karya Yesus itu anugerah. Kita jadi, Pastor Guntur tadi ngomong ciptaan baru. Ya. Tommy ini ciptaan baru. Oh iya, Kita tentu ciptaan dong. baru. Itu Tommy bisa berbuat dosa? Bisa. Jaketnya Tapi baru. terus-menerus bisa? Terus-menerus bisa? Bisa. Bisa. Enggak.
Terus Enggak, menerus. tidak Bukan. terus-menerus. Diganggu nih Pastor Guntur jaket baru. Gak fokus. Apa tuh pertanyaan? Jaketnya putih, baru jangan pegang nanti kotor. Susah nyucinya. Baru beli 5 tahun yang lalu. Gimana Pastor? Tuh kan gak fokus. Jadi sebetulnya ayat ini menunjukkan dari kuasa Tuhan di Oke. dalam kita. Iya. Di mana setiap orang yang lahir dari Elohim itu tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi kalau dia berbuat dosa bisa, tapi terus-menerus itu kuasa dari Elohim, kuasa Oke. anugerah itu menahan dia. Sudah jangan. Iya. Jangan mencuri terus. Iya, Wes iya. jangan berzina terus. Aku masih 10 kali, aku mau 100 kali. Aku mau dengan banyak wanita. Sudah cukup. Nah, itu dia. Karena dia lahir dari Elohim. Oke. Nah, saya menemukan ini juga banyak nanti ada teman kami yang dulu perokok berat gitu. Tiba-tiba sekarang sudah berhenti merokok karena Tuhan itu mengubah dia dari dalam, tidak terus-menerus merokok gitu. Baik. Keselamatan tidak akan hilang. Tidak bisa, bukan bisa. tidak akan lagi. Bisa ya. Tidak bisa Bisa. hilang. Keselamatan Tidak bisa bisa. hilang. Tidak Tegas. Oke. Karena Alkitab juga menuliskan itu, Kecuali firman ya, Tuhan bilang begitu. Oke. Kita hidup di dunia Marvel dan multiverse. ya. Itu Oke. kita bisa mengubah sejarah. ada banyak pertanyaan sebenarnya. Sudah deh ya. Next terlalu panjang nanti kasihan yang nonton. Nanti pasti ada to be continue-nya. Masih berhubungan dengan anugerah, keselamatan. Wah, ada banyak sih, banyak ya. pertanyaan belum tidak sempat Satu poin paling penting yang harus kita tahu, mungkin satu aja saya tambahkan, bahwa banyak orang mengaku orang percaya, banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, kemudian dia berbalik, dia pindah agama, Ya, kemudian orang bilang ya. begitu. Itu kan dia sudah pindah, artinya kan kehilangan keselamatan. Jika kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 19, Ya. justru sebenarnya orang itu belum terima keselamatan. Oke. Dia belum terima keselamatan, tapi dia mengaku dia terima keselamatan. Kalau ditanya, kamu punya jam Rolex? Aku punya. Padahal begitu ditanya, dia nggak punya jam Rolex sebenarnya. Ngaku aja. Ngaku. Orang hanya melihat dari luar tata cara, tapi orang tidak pernah tahu di dalam hatinya. Baik. Jadi keselamatan waktu dia tidak dapat, dia ngaku sudah dapat. Iya. Yang penting dia tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhannya, juru selamatnya. Setiap Keselamatan tidak akan hilang. Sudah diklaim, sudah ada materai Roh Kudus. Iya, baik. Sudah ada materai Roh Kalau Kudus. keselamatan hilang, Yesus hilang. Gitu ya. Kalau keselamatan itu hilang, karyanya dia. oke, baik. Diminum dulu tehnya, bukan kopi. Kalau ini bisa hilang. Bisa habis. Tapi setelah ini kita lanjut ya. Pasti ada banyak pertanyaan yang tidak tersampaikan karena durasi. Iya. Iya. Jadi hasil obrolan kita menurut Tommy, keselamatan bisa hilang atau tidak? Tidak. Mari minum tehnya. Iya, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus kan? Hilang, hujan bisa hilang. Betul.